Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi dalam Gorontalo Menyapa bersama saya Elma Wijaya. Spesial pada edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan destinasi wisata ramah bumi, mari menikmati tanpa merusak. Dan juga spesial pada edisi kali ini kita akan membahas bersama dengan 3 narasumber. Narasumber yang pertama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Dr. Insinyur Arianto Husain MMP. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa tengah hadir bersama kami, Akademisi Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Irwan Bempa, SPMP. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Bapak? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dan juga kita akan bersama nantinya dengan 3 narasumber kita, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo, Dr. Wawan Tolinggi, SPMP. Dan pemirsa tentu saja untuk membahas sesuai dengan tema pada hari ini, destinasi wisata ramah bumi, mari menikmati tanpa merusak. Tentu saja kita tahu bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang menghidupkan ekonomi daerah, kemudian membuka lapangan kerja, serta juga memperkenalkan budaya dan keindahan Gorontalo kepada dunia. Namun tentu saja dari di balik geliat ini kita juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangannya adalah bagaimana bisa agar wisata ini bisa dinikmati tanpa merusak bumi. Untuk itu saya terlebih dahulu kepada Bapak Arianto selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Bapak, sesuai dengan tema kita pada kali ini, bagaimana Bapak melihat dari pandangan Bapak terkait memaknai konsep wisata ramah bumi, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya menyapa dulu ya para pemirsa TVRI Gorontalo di mana saja berada. Alhamdulillah hari ini topiknya sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih karena mengangkat topik yang kaitannya erat sekali dengan pariwisata. Nah, konsep atau makna kita terhadap rawat bumi ini memang sebetulnya sederhananya begini. Bahwa bumi ini sebagai biosfer sebetulnya adalah tempat yang memang harus kita jaga. Kodratnya kita jaga karena di situ kita hidup, kita makan dan segala macam. Dan dia juga memberi penghidupan. Maka ketika dia rusak, maka tentu saja sumber-sumber tadi itu hilang. Nah, itu secara umum. Nah, dari pariwisata sendiri, tentu kepentingannya yang kita jual itu adalah keindahan, eksotisme, kemudian kelestarian, kebersihan. Artinya kalau bumi itu terawat, dia bersih, dia lestari, maka tentu akan sangat menunjang kepentingan pariwisata. Sehingga ketika kami mempromosikannya itu, memang kita promosikan adalah sebuah destinasi yang seperti yang diharapkan oleh pengunjung. Destinasi yang bersih, hutannya indah, tidak ada sedimentasi, keterumbu karangnya bagus. Nah, itulah kira-kira pandangan pariwisata terhadap makna merawat bumi itu. Artinya adalah ketika masyarakat datang di tempat wisata, ya keindahannya mana begitu? Keindahannya mana? Pasti mereka akan tanya pertama, keindahan tempat wisata di mana? Kok ini bersih atau kotor? Di mana letak kebersihannya? Nah, inilah yang menjadi salah satu mana kenapa kita harus betul-betul memandang penting sekali tentang kesadaran kolektif merawat bumi itu. Oke. Ini luar biasa sekali pemirsa, memang sangat erat sekali ya dari apalagi kebersihan. Kebersihan adalah yang paling utama yang harus betul-betul diperhatikan. Betul. Saya ke Pak Irwan dari pandangan seorang akademisi, Pak. Bagaimana Anda menerjemahkan dari segi literatur akademik atau perguruan tinggi? Iya, terima kasih Mbak Elma. Dari kami, pandangan akademisi tentang sebuah destinasi itu adalah sustainability. Jadi sustainability itu artinya adalah keberlanjutan. Bagaimana sebuah destinasi pariwisata itu yang bersifat given. Given itu bukan manusia yang membentuk, tapi diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini dirawat. Bukan cuma dinikmati, tapi dirawat sehingga bisa sustain, bisa keberlanjutan. Ada satu perspektif melihat bagaimana sebuah destinasi pariwisata itu bisa berkelanjutan. Yang pertama adalah bagaimana tata kelola destinasi itu dilakukan oleh pengelola.
Jadi pengunjung datang, kemudian tidak sembarangan membuang sampah di dalam menikmati destinasi, tidak sembarangan menginjak apa yang tidak boleh diinjak, atau apa yang tidak bisa disentuh. Ini sudah termasuk bagaimana mengelola atraksi. Ya, yang kedua adalah bagaimana pengunjung itu bisa memiliki pengalaman dan kemudian pengalaman di dalam menikmati sebuah atraksi pariwisata itu dia bisa memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan, kelestarian sosial, budaya, termasuk di dalamnya adalah ekonomi, kelestarian ekonomi. Dan yang ketiga adalah merawat tadi. Jadi misalkan pengunjung itu dia bukan hanya bisa menikmati, tapi juga dia memberikan sebuah kontribusi terhadap bagaimana destinasi pariwisata alam itu bisa lestari. Saya sepakat dengan hal itu bahwasanya masyarakat yang datang ke tempat wisata ya tidak hanya menikmati keindahannya saja, tapi mereka memberikan kontribusi dari segi kebersihannya, kemudian dari tata kelolanya juga harus benar-benar dijaga. Nah, tata kelola yang dimaksud oleh Bapak sendiri bagaimana itu, Pak? Oke, baik. Ini apa namanya kolaborasi dinas atau pemerintah di dalam hal mengelola sebuah destinasi. Yang pertama adalah menciptakan sebuah manajemen destinasi itu yang menghubungkan atau menciptakan sebuah program-program. Kita melihat Mbak Elma, ketika pengunjung kalau datang ke sebuah destinasi itu dibiarkan begitu aja, dilepas begitu aja. Jadi mereka menikmati misalkan ada katakan hiu paus. Hiu paus itu apakah sudah memiliki SOP yang bisa diterapkan? Misalkan tidak bisa menyentuh hiunya, itu tidak bisa. Menurut perundangan itu tidak bisa, karena itu satwa yang dilindungi. Contoh kalau misalkan kalau kita ke Lombongo, pada saat masuk ke air terjun, kemudian membuang sampah, itu sampahnya di mana? Nah, hal itulah yang harus disadartahukan kepada setiap pengunjung. Kemudian yang kedua adalah harus ada interpreter. Kadang-kadang seorang atau operator wisata itu tidak menyiapkan interpreter. Interpreter itu bukan hanya menerjemahkan secara visual atraksi-atraksi yang ada, tapi juga menyadartahukan kepada pengunjung. Bapak Ibu tidak boleh menyentuh hiu paus, tidak bisa memasang bleach, itu harus ditegaskan kepada. Nah, itu salah satu contoh tata kelola. Tata kelola yang berikut adalah yang harus diketahui oleh operator destinasi itu adalah bagaimana atraksi ini bisa diperkaya. Ya, diperkaya contohnya begini. Di Olele atraksinya hanya taman laut, ya. Tapi luar biasa indahnya. Nah, kami punya inisiatif mendorong teman-teman dari Dinas Pariwisata untuk menciptakan beberapa atraksi pendamping. Misalkan setiap pengunjung harus menanam pohon, setiap pengunjung harus memelihara terumbu karang. Dengan cara apa? Tidak menyentuh terumbu karang tertentu. Nah, ini atraksi tambahan yang bisa dikembangkan oleh operator atau oleh pengelola. Artinya adalah atraksi ini tidak disediakan saja dari pengelola ya Pak Arianto, tapi juga kita yang datang siap dengan hal tersebut. Tata kelola yang dimaksud tadi pun juga di mana ini masyarakat ikut serta dalam hal ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian tadi misalnya tadi terumbu karang tidak boleh disentuh. Dari Pak Arianto sendiri apa sebetulnya kontribusi yang betul-betul memang kita sebagai masyarakat perlu dibiasakan begitu. Apalagi tadi disampaikan bahwa kita kalau datang ke tempat wisata nih Pak Arianto itu tidak ada tour guide-nya, tidak ada yang menemani. Akhirnya sebuah kebiasaan-kebiasaan buruk kadang terjadi di masyarakat yang datang di tempat wisata. Ya, memang itu sebetulnya jadi harapan utama ya, bahwa untuk menjaga destinasi itu memang tanggung jawabnya itu berbagi.
pada pemerintah, kelompok sadar wisata, dan pengunjung. Iya. Nah betul tadi Pak Irwan, kalau kita bicara tata kelola memang dia lebih pada pengorganisasian kebijakan, strategi, sampai pada hal-hal yang seperti sifatnya SOP. Nah itu di beberapa tempat dan sebagian besar memang kita wajibkan. Setiap destinasi harus sudah disiapkan SOP-nya. Seperti Hiu Paus tadi sudah ada SOP-nya. Tapi ada namanya di satu istilah itu bandwagon effect. Bandwagon effect itu efek kerumunan. Jadi kalau semakin berkerumun orang, semakin banyak orang, maka sifat-sifat individual itu hilang. Sifat individual itu apa? Misalnya kalau individu dia tertib, buang sampah dia lebih teratur, kesadaran individu. Tapi kalau sudah rombongan banyak, satu aja yang buang sampah sembarangan, itu akan mengikuti. Nah, makanya kesadaran pengunjung ini kita juga dorong kepada Pokdarwis, pastikan setiap ada kunjungan, tadi seperti sampaikan, guide itu tidak hanya sekedar translator, tapi dia juga mampu memberikan edukasi. Nah, seperti di Hiu Paus saat ini, pengelola atau kelompok sadar wisatanya setiap ada kunjungan dia selalu menyampaikan, Bapak Ibu, Hiu Paus ini adalah endangered species, spesies yang hampir punah. Tolong jangan ada interaksi yang dekat, jangan menyentuh. Itu semua diberlakukan. Tapi sekali lagi bandwagon effect itu akan tetap ada di mana-mana. Ketika orang sudah berkerumun, pasti akan ada namanya satu orang yang menyentuh, semua akan ikut-ikutan. Nah ini yang kita sementara treat sebagai challenge, sebagai tantangan, bahwa membangun pariwisata itu memang awalnya harus ada kesadaran kolektif. Kesadaran tidak hanya pada kelompok sadar wisata masyarakat setempat, tapi pengunjung juga. Kita ikut sama-sama berikan dia kesadaran. Terus bagaimana Bapak ketika ada wisata yang ini tidak menerapkan SOP-nya? Ya tentu aturannya jelas. Aturannya jelas bahwa pertama ketika misalnya kalau dia level desa wisata ada kriteria ketika dia membentuk. Ada delineasi wilayahnya, ada aktivitas apa saja, ada atraksinya. Setelah itu ada SOP yang harus dibangun. Nah ketika tidak memenuhi itu tentu ada semacam teguran, semacam ultimatum, harus memenuhi standar. Dan yang paling tinggi itu memang harus dicabut kalau misalnya ada perizinan-perizinan yang dikeluarkan. Baik Pak Arianto, saya juga penasaran di Gorontalo ada tidak yang sudah menerapkan konsep ramah bumi ini, namun kita jeda sejenak setelah break berikut ini. Dari tangan-tangan cekatan, ia tercipta. Setiap goretan mengandung cerita. Helai demi helai benang disulam cinta. Motifnya indah, penuh makna. Setiap pola adalah identitas, simbol kekayaan dan kehormatan. Warisan leluhur yang terus terjaga sepanjang masa. Anggun, megah, cerminan jati diri bangsa. Simbol budaya yang sangat berharga. Karawo adalah makarya Gorontalo untuk dunia. Kami bangga mengenakannya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan konsep ramah bumi ini. Bagaimana dengan wisata, destinasi wisata yang ketika diterapkan dengan konsep ini, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Arianto bahwa memang kontribusi dari para pengunjung itu sangatlah penting. Kira-kira Pak Arianto, di Gorontalo ada tidak yang sudah diterapkan dengan konsep ini dan sudah sejauh ini berjalan dengan cukup baik? Ya, kalau saja jujur memang kita masih perlu dioptimalkan. Tapi memang di beberapa destinasi yang sifatnya unggulan seperti Danau Perintis itu memang sudah berjalan protap
untuk aturan kebersihan. Kemudian juga di lokasi hiu paus juga masyarakat di sana juga sudah menyiapkan tempat-tempat sampah dan seterusnya. Makanya kalau kita ke hiu paus itu relatif dia bersih. Dia hanya kotor ketika ada arus yang membawa sampah dari luar. Jadi sampah itu lebih pada sampah bawaan, bukan paut. sampah setempat, karena kesadaran masyarakat di sana sudah sangat tinggi. Kemudian juga misalnya di objek wisata Iluta, di Iluta pendaratan Soekarno juga sudah menerapkan protap itu, sehingga kita tidak akan menemukan sampah yang berserakan. Dan selebihnya kalau kita ujung barat Torosiaje, di masyarakat perkampungan nelayan juga tidak banyak lagi sampah yang seperti dulu berseliweran, karena memang kesadaran masyarakat pertama memang menjadi modal utama. Jadi untuk membangun kesadaran pengunjung memang harus dimulai dulu dengan kesadaran pengelola setempat. Dan ini yang kami terus-menerus tekankan, kelompok sadar wisata, masyarakat, ini yang kamu jual adalah keindahan, kebersihan. Maka kalau ingin ini memberikan hasil atau manfaat ekonomi, manfaat sosial, maka tolong dijaga kebersihan. Ini sudah terbangun terutama di beberapa desa wisata yang memang istilahnya sudah menjadi lokus utama, itu sudah terbangun. Tapi kita masih punya tantangan. Ya, tantangannya Di apa beberapa tuh, Pak? tempat yang lain juga masih perlu digencot lagi, misalnya di Olele. Di Olele, walaupun sekarang sudah mulai ada kebersihan, memang masih ada juga misalnya hewan ternak yang masih masih berjalan sembarangan, kemudian di pinggir pantai. Tapi yang paling utama sebetulnya di beberapa destinasi kalau saya amati, khususnya di laut ya, lebih banyak sampah itu adalah sampah bawaan oleh arus. Jadi laut kita ini kan menghadap ke Teluk Tomini, di utara menghadap ke Laut Sulawesi. Saya waktu berkunjung di utara saja, Gorontalo Utara, saya ke Desa Ponelo, di situ pada musim-musim tertentu, pantai itu sepanjang sekitar 1 kilo itu penuh dengan kayu-kayuan, penuh dengan botol, dengan plastik, dengan popok-popok bayi. Ketika kami bertanya, ternyata itu bukan sampah desa setempat. Tapi sampah bawaan. Desa bawaan, sampah bawaan. Nah, jadi kalau sudah menyangkut itu, tantangannya adalah bagaimana membangun kerjasama pihak-pihak, antara pihak. Jadi kerjasama antara pihak itu berarti mulai dari hulu. Siapa yang ada di hulu, tolong mereka memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan buang sampah ke sungai. Iya. Karena itu akan dibawa oleh sungai ke laut. Dan laut kemudian membawa dengan arusnya ke tempat-tempat wisata. Jadi kesadaran kolektif itu harus dibangun mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari kelompok masyarakat pengelola wisata sampai kepada pengunjung. Betul Pak Arianto, kadang memang ini yang menjadi sebuah tantangan besar ya. Kita sudah berusaha untuk menjaga kebersihan dari tempat wisata ini, betul. tapi lagi-lagi ada sampah bawaan begitu. Untuk itu perlu adanya kesadaran juga dari masyarakat di sekitar, Betul sekali. kerjasama dengan kelompok sadar wisata Betul. begitu. Nah Pak Irwan, dari pandangan Bapak juga sebagai akademisi, apa yang sebetulnya harus kita lakukan agar hal ini bisa teratasi Bapak? Karena ini menjadi tantangan yang terus-menerus dihadapi. Iya, yang pertama saya melihat bahwa pengelolaan sebuah destinasi pariwisata itu masih bertumpu pada satu pihak, yaitu pemerintah. Kita berharap pemerintah membangun ini, membangun itu, kemudian mengembangkan. Padahal ini sebetulnya pandangan yang kurang tepat. Pemerintah itu sebagai inisiator. Mereka mendinamisasi, mereka menyiapkan fasilitas-fasilitas, dan kemudian ada satu pihak masyarakat. Pihak yang selama ini diharapkan bisa bangkit ekonominya di dalam mengelola sebuah wisata. Kemudian yang agak sedikit lambat di Gorontalo ketika 5 tahun yang lalu pemerintah provinsi punya slogan pariwisata dunia ya. Mendunia. Yang pariwisata mendunia adalah satu pihak swasta. Kita belum, saya katakan belum dalam tanda kutip, berhasil menggandeng swasta. Yang menurut saya yang cukup berhasil waktu itu adalah Pulau Cinta. Ya. Pulau Cinta itu kelas internasional. Bayangkan sekali semalam dia bisa 3-4 juta. Karena itu swasta yang kelola. Nah, saya ingin katakan bahwa pihak swasta di dalam mengelola sebuah destinasi wisata itu memang betul-betul profesional. Mereka punya standar. Pemerintah memberikan regulasi, mereka memanfaatkan itu, dan
dampak ekonominya terhadap masyarakat itu harus nyata, harus ada. Sehingga bangkitan ekonomi itu bertumbuh. Pengunjung puas dengan pengelolaan. Nah di Gorontalo satu hal itu yang belum kita optimalkan. Kita masih bertumpu bersandar pada pemerintah. Nah yang berikut adalah Pok Darwis. Saya kebetulan menjadi salah satu instruktur tetap di dalam pembinaan Pok Darwis di Kabupaten Bone Bolango. Saya beberapa kali melatih skill dari teman-teman Pok Darwis. Ini juga memang perlu kita dorong seoptimal mungkin bagaimana mulai dari pengunjung datang, kemudian pengunjung terlayani, dan kemudian pengunjung mengeluarkan uang di dalam destinasi Artinya itu. ini sangat terkonsep ya Pak Irwan. Konsep sekali. Bisa bicara pariwisata itu Mbak Elma mulai dari hulu ke hilir. Bagaimana pengunjung itu mulai dari rumahnya kita sudah sentuh. Di bandara kita sudah sentuh, dari bandara menuju ke hotel kita sudah sentuh, dari hotel menuju ke destinasi kita sudah sentuh. Nah, kita sekarang sampai ke sana gitu. Sekarang kita masih bicara di destinasi, kita belum bicara itu dari hulu ke hilir. Kita bicara bagaimana pengembangan sebuah atraksi yang saya bilang tadi given, kecuali di Bone Bolango ada Danau Perintis yang dulu bukan apa-apa, kemudian disulap oleh pemerintah dia menjadi sebuah atraksi yang hidup. Nah kita masih main di situ, main di tata kelola. Saya berharap industri pariwisata itu bangkit sebagai penghela ekonomi. Di situ ada lowongan pekerjaan, di situ ada bangkitan ekonomi. Dan memang Pak Kadis tidak bisa disalahkan apa-apa pemerintah. Padahal sebetulnya bukan melulu tugas pemerintah, tapi ada swasta di situ, ada masyarakat di situ. Dan kami ada akademisi yang bertugas untuk menciptakan sebuah guideline. Harus bikin begini. Secara keilmuan kami ada di situ. Betul sekali. Dan memang menjadi sebuah kendala tadi ya. Bagaimana tadi masyarakat pun juga paham. Artinya ada literasi. Literasi terkait menjaga lingkungan dari para pengunjung. Dan tadi saya mengutip yang apa disampaikan oleh Pak Irwan yang menjadi masih kendalanya adalah ini masih dikelola oleh pihak swasta. Ada mungkin ya Pak Arianto di Gorontalo masih banyak tuh wisata-wisata yang dikelola oleh swasta dan ini menjadi sebuah tantangan besar tidak sih untuk pemerintah karena dianggap bahwa pemerintah ini masih inisiator begitu. Nah bagaimana Pak Arianto menanggapi ini? Bagaimana caranya agar mengembangkan wisata di Gorontalo yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan bisa meningkatkan ekonomi di Gorontalo juga betul Bapak? sekali. Jadi saya gambarkan dulu profil wisata kita ini sekarang lebih banyaknya itu adalah community base. Jadi desa-desa wisata atau wisata yang berdekatan dengan desa, dengan perkampungan yang sifatnya industrial base itu belum banyak. Ya industri itu misalnya kalau kita ke Ponelo, di sana ada namanya Saronde. Nah, Pulau Saronde ini sudah betul-betul sudah swasta murni. Jadi sangat berkembang. Dan kita dorong bahwa setiap model apapun wisatanya, mau desa wisata, mau yang sifatnya dikelola swasta, harus bisa memberi manfaat. Nah contoh di Saronde, kami beberapa kali berkunjung, berdiskusi, bagaimana caranya pengelola Saronde itu bisa memberikan manfaat ke desa Ponelo. Caranya apa? Misalnya, pada malam-malam tertentu beberapa orang masyarakat desa datang ke Ponelo menyanyi menghibur turis. Nah, kemudian yang kedua ada di hari-hari tertentu tamu-tamu yang nginap di Saronde dibawa ke kampung untuk beli sayur mayur, beli ikan. Jadi ada engagement dengan masyarakat. Inilah yang disebut pariwisata yang penuh dengan experience di mana mereka itu dibawa untuk menikmati terikat dengan aktivitas yang ada di desa maupun di tempat wisata. Jadi itulah kenapa kami sangat urgent sekali mendorong bahwa setiap apapun model wisatanya harus bisa memberikan manfaat ekonomi. Caranya dengan tadi, apakah terlibat langsung memberikan ruang kepada turis untuk berinteraksi atau mungkin secara tidak langsung melalui event-event tertentu seperti itu. Itu untuk wisata yang ada di Gorontalo yang terbilang sudah berkembang begitu ya Pak. Nah bagaimana dengan wisata yang ada di Gorontalo yang terbilang masih baru memulai? Ada harusnya pengembangan atraksi-atraksi tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan. Nah Pak Irwan bagaimana hal itu Pak? Iya, 2 atau 3 tahun yang lalu ketika desa itu ramai-ramai
membangun sebuah destinasi wisata, saya senang, berikut sedih juga. Senangnya karena mereka rame-rame, karena anggaran desa besar, mereka bangun sebuah destinasi wisata. Sedihnya, tidak ada yang beli, Mbak Ella. Jadi mereka alokasikan 100 juta, 200 juta bangun itu. Hanya 1-2 hari ada pengunjung, setelah itu sepi. Ada yang salah menurut saya. Sehingga hal itu yang kemarin kami coba melatih beberapa Pokdarwis di desa. Jadi menjual sebuah atraksi wisata itu tidak sama dengan menjual barang fisik. Jadi dia harus banyak hal yang harus disiapkan. Gitu. Oke, artinya adalah tidak hanya 1-2 hari sebetulnya yang membangun wisata ini. Ada pemahaman dan literasi yang dimiliki oleh para pengelola, Pokdarwis, dan juga kerjasama dengan pemerintah. Kita akan melanjutkan kembali Bapak setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jangan utia. Jangan utia. Jangan ya. Suami siaga, istri bahagia, bayi sehat. Insya Allah. Yuk rawat kehamilan dengan buat istri sehat dan bahagia. Cegah stunting sejak dini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Gorontalo Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan tema kali ini, destinasi wisata ramah bumi. Mari menikmati tanpa merusak, ini poin besarnya ya. Dan saya mau memperkenalkan narasumber kita yang ketiga, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo, Dr. Wawan Tolinggi SPMP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Elma Wijaya. Kabarnya gimana Pak? Ya, kabarnya bagaimana? kabar baik. Baik, Tetap ya? lestarikan Gorontalo. Oke. Bapak, kita bahas soal destinasi wisata yang ramah bumi. Bicara soal ramah bumi nih Pak, bagaimana sih kondisi hutan, air, dan juga kondisi lingkungan di Gorontalo yang sebetulnya ini juga ada pemahaman dari masyarakat, apalagi para pengelola khususnya wisata yang ada di Gorontalo, Bapak. Baik, terima kasih pemirsa Gorontalo Menyapa yang hormat, Pak Kadis Pariwisata juga rekan Dr. Inan Bempa. Soal tema ini kami mengapresiasi besar karena ada gagasan yang cukup brilian ya, bagaimana tema-tema destinasi wisata yang ramah bumi ini menjadi hal yang penting di saat kondisi Indonesia dan Gorontalo yang mengalami penurunan atau degradasi lingkungan. Terutama masalah destinasi ini selalu jadi diskursus yang panjang. Kenapa? Karena memang adanya destinasi wisata ini kan juga ada banyak faktor yang akan di samping dampak positifnya juga ada beberapa dampak yang saya kira perlu ada mitigasi secara kolaboratif semua pihak. Misalnya dengan dampak adanya destinasi wisata itu kan juga akan ada perubahan bentang alam.
terkait dengan tata kelola sampah dan sebagainya. Saya kira kalau ini dilaksanakan dengan baik, bahwa destinasi wisata ini tidak sekedar hanya berada pada dampak positif secara ekonomi, meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, tapi juga bisa ramah lingkungan. Ini yang paling penting. Saya kira dengan kondisi Gorontalo saat ini, kondisi hutan dan lahan yang kritis, yang mengalami juga peningkatan tiap tahun, termasuk juga bencana ekologis yang terjadi juga karena faktor kondisi hulu das itu yang memang sudah mengalami problem yang cukup berat dan memprihatinkan. Dan saya kira dengan tema hari ini luar biasa, bagaimana menghadirkan destinasi wisata yang pro lingkungan. Tidak hanya bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga keberpihakan terhadap tata kelola lingkungan yang berkelanjutan harus kita kedepankan. Ketika prinsip wisata ramah bumi ini, Pak Wawan, diterapkan, bagaimana dampaknya terhadap kelestarian daerah aliran sungai yang tadi juga dijelaskan oleh Bapak, memang kondisi saat ini juga memprihatinkan di Gorontalo? Saya kira dengan adanya ide seperti ini yang diinisiasi oleh pariwisata Provinsi Gorontalo dan juga teman-teman dari para pemerhati lingkungan dan juga pemerhati wisata, saya kira ini luar biasa. Kenapa? Karena memang menjadi upaya mitigasi yang terencana. Karena memang apa yang saya sampaikan tadi tentang dampak negatif terhadap adanya destinasi wisata ini bisa kita minimalisir. Mudah-mudahan dengan beberapa destinasi wisata yang berada di kawasan-kawasan hulu das ini kita bisa diperbaiki, bisa direvisi kembali, sehingga ini bisa menjadi hal yang baik untuk tata kelola destinasi wisata ke depan. Lagi-lagi tata kelola, Pak Irwan, yang artinya tadi kita sudah bahas secara terus-menerus bahwa ini semua butuh kerjasama, kolaborasi antar setiap pihak begitu ya, Pak Irwan. Pak Irwan, apa sebetulnya yang Bapak harapkan terkait dengan literasi yang harusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat Gorontalo, terutama nih sekarang ini kan lagi rame, Pak, bahwasanya kalau datang di tempat wisata, ayolah jangan bawa plastik misalnya, kalau mau botol jangan botol plastik begitu. Bapak melihatnya bagaimana, Bapak? Iya, saya melihat ada generasi baru yang kita kenal dengan Gen Z. Mereka sangat akrab sekali dengan dunia digital. Nah, generasi ini sebetulnya kita berharap mereka membawa sebuah misi, yaitu misi perlindungan terhadap lingkungan. Dan saya yakin Gen Z ini masih ada harapan. Ya, mungkin kalau generasi sebelumnya saya anggap dalam tanda kutip kita gagal menjaga lingkungan, kita berharap pada Gen Y sama Gen Z itu bisa kita edukasi lagi. Sekarang mereka usia SMA sama kuliah kan, bisa kita edukasi mereka menjadi garda terdepan di dalam mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat luas dalam hal pelestarian lingkungan. Lewat apa? Dunia digital. Karena sekarang sudah semua serba digital. Itu poin pertama. Poin kedua, dari perspektif daerah aliran sungai tadi, saya sepakat dengan Pak Dr. Wawan bahwa kelestarian pariwisata itu sebetulnya ada kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam rusak, maka suplai atraksinya berkurang. Contoh, air terjun. Dulu air terjun 2 di Lombongo itu tingginya bisa sampai 7 meter. Airnya debitnya kencang. Sekarang debitnya sudah berkurang airnya. Itu artinya apa? Atraksinya menurun. Iya, karena apa? Karena ada hutan yang dirusak begitu. Contoh destinasi sungai. Sungainya bagus, jernih, tiba-tiba sungainya menjadi kotor. Berarti ada yang rusak di hulu. Ada yang salah di dalam pengelolaan sumber daya alam. Dari perspektif itu maka tidak melihat hanya destinasi saja, dengan melihat sumber daya alam secara utuh, maka kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, wajib melestarikan hutan, melestarikan udara, melestarikan air, agar supaya destinasi ini bisa terus terjaga dan lingkungan terus memelihara. Saya sepakat dengan itu, melestarikan hutan, melestarikan air, dan ini perlu juga bagaimana terus diingatkan kepada para generasi muda saat ini. Tadi juga disoroti oleh Pak Irwan ya, Pak Arianto, generasi Z ya, Gen Z, dan generasi Y tadi katanya. Kalau Bapak melihatnya bagaimana? Ya, kalau saya fokus ke literasi ya, jadi
membangun literasi pariwisata ini memang dia sangat luas. Tidak mesti dan tidak hanya tentang destinasi. Karena destinasi wisata itu ada dalam satu ekosistem. Ketika ekosistem digabung-gabung ada dalam satu biosfer. Nah, maka kalau satu rusak, secara sistem itu akan mempengaruhi yang lain. Maka dalam konteks literasi harus dibangun kesadaran kolektif tentang apa yang disebut pembangunan berkelanjutan. Di pariwisata kami menerapkan apa yang disebut green tourism. Maksudnya pembangunan hijau yang ramah lingkungan, pariwisata hijau yang ramah lingkungan. Itu adalah penjabaran dari konsep pembangunan berkelanjutan, di mana saat kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada hari ini, bukan berarti kita habiskan dan kita rusak. Karena generasi berikut itu akan juga perlu memanfaatkan. Sehingga literasi itu harus dibangun bahwa ketika orang ingin berusaha di sektor hulu, di pertambangan, di kehutanan, bukan berarti semua itu dibabat, hutannya habis. Hasilnya apa? Ya tadi deforestasi, kemudian ada aliran air sedimentasi, rusak dan seterusnya. Saya mengibaratkan gini kira-kira. Literasi itu disederhanakan begini. Kita punya uang di bank. Kita ambil uang itu lewat ATM. Ketika uang itu kita ambil di ATM terus-menerus, ATM itu satu saat habis uangnya. Iya. Beda kalau uang itu kita ambil tapi kita simpan kembali di bank. Sama dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu kalau kita eksploitasi terus-menerus tanpa kita rawat kembali, suatu saat seperti disampaikan oleh Pak Wawan, Pak Irwan, suatu saat hutan habis, terjadi penggundulan, erosi, kemudian bencana ekologis, banjir di bawah. Itulah mana ketika SDA itu hanya diambil-ambil tapi tanpa dirawat. Makanya topik hari ini betul-betul sangat relevan bahwa ketika kita ingin membangun literasi, dia harus dalam perspektif yang sangat luas, tidak hanya destinasi. Karena destinasi itu seringkali kita bisa posisikan sebagai penerima dampak, bukan penyebab dampak. Karena ketika destinasi ada di bawah, kemudian aliran sungainya di atas, maka yang kena dampak di bawah. Tadi saya berikan contoh di Hiu Paus ya. Hiu Paus itu keluhan yang banyak itu ketika suatu hari orang datang, ikannya tidak ada, hiu pausnya. Ternyata airnya keruh karena hujan, karena sampah. Dan itulah penyebabnya bukan dari tempat situ, tapi dari luar. Nah, ini literasi sangat penting, tapi harus dalam perspektif yang sangat luas, sehingga ada kesadaran kolektif yang bertumbuh dari masyarakat yang tinggal di hulu sampai masyarakat yang di bawah. Oke, kesadaran dari masyarakat yang tinggal di hulu sampai masyarakat yang ada di bawah. Dari Pak Wawan sendiri, bagaimana itu Pak? Artinya adalah kesadaran yang ini juga harus didukung oleh sumber daya manusianya, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi soal literasi tentang lingkungan ini, kami dari Forumdas dari tahun tahun lalu ya, kami sudah menginisiasi dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo, termasuk dengan JIK, bahwa literasi ini harus kita mulai dari usia dini. Tadi Pak Irwan menyatakan bahwa dari kalangan-kalangan SMA dan perguruan tinggi, kami malah dari usia dini di SD, sekolah dasar. Tahun lalu kami melaksanakan kegiatan namanya Lomba Menggambar Anak SD di kawasan Subdas Bionga. Dan itu kan muaranya ke Danau Limboto. Nah, kita ingin melihat sejauh mana persepsi anak-anak itu terhadap tempat-tempat wisata Danau Limboto, sungai. Jangan sampai ketika mereka melihat fakta fenomena saat ini bahwa orang banyak membuang sampah di saluran air atau sungai dan sebagainya, mereka akan menganggap bahwa ternyata ini sungai, danau dan sebagainya tempat membuang sampah. Nah, ini kan kita meletakkan pemahaman yang keliru. Nah, oleh karena itu dari hal seperti itu kita melakukan, kita ingin melihat bagaimana mindset mereka terhadap itu. Dan saya kira soal ini penting. Tadi yang Pak Kadi sampaikan bahwa destinasi wisata itu memang kena dampak karena banyak faktor dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira perlu upaya yang terintegrasi, kolaboratif dan juga secara terus-menerus soal literasi edukasi lingkungan ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang kondisi saat ini sudah sangat parah gitu kan. Oleh karena itu kalau kita tidak lakukan upaya yang ordinary, extraordinary, maka saya kira ini juga akan memiliki dampak
dampak penurunan lingkungan yang berkelanjutan bisa saja. Iya. Nah, saya kira itu Mbak Elma yang titik fokus soal literasi tadi. Oke, yang paling penting di mana pemahaman itu tidak hanya diharapkan dari pemerintah saja tadi. Betul. Sudah disampaikan oleh Pak Irwan, hanya berandalkan dari pemerintah sebagai inisiatornya saja, tetapi seluruh pihak harus terlibat Betul. untuk menerapkan ini. Destinasi wisata yang ramah bumi tanpa merusak lingkungan seperti Ya. itu. Namun Bapak, karena kita sudah dibatasi oleh waktu, saya sebenarnya ingin sekali untuk membahas lebih luas lagi. Untuk itu saya ke Bapak sebagai closing statementnya, ajakan kepada pemirsa yang saat ini menonton Gorontalo Menyapa dari Pak Wawan, jika harus memilih satu kata kunci untuk masa depan wisata di Gorontalo, apa yang Anda pilih Bapak? Lestarikan lingkungan untuk keberlanjutan generasi di masa depan demi destinasi wisata yang berkelanjutan. Asik, luar biasa. Silakan dari Pak Irwan, pesan untuk generasi muda. Silakan Bapak. Jadikan sumber daya alam sebagai ibu kita, dan disitulah kita hidup, kita bernaung, maka lestarikanlah sumber daya alam. Ya, lestarikan sumber daya alam. Silakan Pak Arianto, ajakan untuk masyarakat. Ya, Gorontalo ini milik kita. Dan untuk menghidupi Gorontalo dan masyarakat Gorontalo, banyak upaya yang bisa kita lakukan. Mulai dari membangun pertanian, perikanan, pariwisata. Nah, orang-orang yang terlibat dan bergantung di sektor pariwisata, mari kita kembangkan destinasi, kita jaga, kita rawat, kita perhatikan para pengunjung supaya mereka nyaman, dan kemudian kita berikan pelayanan yang terbaik buat mereka, sehingga daya tarik ini akan menjadi lebih menarik, pengunjung makin banyak datang, otomatis mereka akan membawa cuan dan akan dibagi-bagi kepada masyarakat, dan insya Allah itu akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Daerah maju, masyarakat akan sangat kuat dan bahagia. Iya, saya punya tagline-nya Bapak. Ya. Torang jaga, torang rawat lingkungan. Itu dia. Oke, luar biasa. Terima kasih Terima Pak kasih. Arianto, terima kasih juga Pak Irwan, dan terima kasih Pak Wawan. Insya Allah ini informasi juga tersampaikan kepada seluruh masyarakat Gorontalo bagaimana untuk menjaga lingkungan ini dengan konsep wisata ramah bumi. Lingkungan. Dan terima kasih juga untuk pemirsa telah menyaksikan Gorontalo Menyapa. Saya Elma Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam.